kita ke kompetensi 3B. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu PPOK. PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Bahasa Inggrisnya COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi penyakit paru obstruktif yang kronis ya. PPOK itu inflamasi kronis. Asma tadi juga inflamasi kronis ya. Tapi PPOK itu adalah penyakit yang gejala pernafasannya persisten dan keterbatasan aliran udaranya itu semakin progresif. Jadi dia bersifat irreversibel dan progresif. Ya, jadi nanti kalau pasien yang PPOK itu sesaknya itu semakin lama semakin memberat. Umumnya disebabkan oleh paparan partikel atau gas berbahaya secara berkala. Jenis dari COPD atau PPOK ada dua ya, ada bronkitis kronis sama emfisema. Jadi PPOK atau COPD ada dua, ada bronkitis kronis sama emfisema. Bronkitis kronis. Bronkitis kronis itu adalah jadi radang ya di bronkus, tapi kronis. Tandanya adalah batuk kronis lebih dari sampai dengan 3 bulan per tahun atau minimal 2 tahun, yang mana minimal 2 tahun berturut-turut tanpa penyebab yang lain. Ya, kronisnya di sini lebih dari sampai dengan 3 bulan per tahun, minimal 2 tahun berurutan. Jadi kalau bronkitis kronis ya bronkusnya ini kelenjar-kelenjarnya itu menebal ya, ada mukus di situ. Kalau emfisema itu adalah jadi penyakit paru obstruktif karena terjadi kerusakan dinding alveoli. Ini kan alveoli ya, ini kan ada dinding-dindingnya. Itu destruksi nih dia rusak. Nah, terus bronkiolus respiratoriusnya itu juga rusak. Dia menyempit di situ. Nah, pasien yang kayak gini kan sebenarnya tuh udara pertukarannya itu ada di septum interalveolar. Nah, kalau dinding septum interalveolarnya itu rusak, maka akan berkuranglah luas permukaan untuk pertukaran gas ya. Gasnya jadi terjebak di sini. Ini yang bikin paru-paru pada emfisema itu jadi molor. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah awam paru-paru molor, itu lebih ke emfisema. Jadi karena terjadi air trapping, udaranya itu terjebak di alveolus ini. Karena juga bronkiolus respiratoriusnya itu menyempit. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada batuk kronis, sesak yang progresif, harus progresif ya. Usianya tua biasanya, dan ada faktor resiko. Kalau laki-laki paling sering adalah rokok. Kalau perempuan paling sering adalah polusi udara dari dapur rumah tangga. Saya masih sering dapat pasien ya, ini PPOK wanita karena emang dulunya mudanya dia memasak pakai kayu bakar. Kalau di daerah saya masih banyak ya orang-orang masak pakai kayu bakar. Itu kalau jangka panjang bisa bikin PPOK gitu. Nah, dari pemeriksaan fisik, inspeksi, kalau dia PPOK-nya sudah parah, itu dadanya jadi barrel chest. Ini salah satu kata kunci di penyakit PPOK ya, barrel chest. Jadi dadanya itu kayak tong ya. Harusnya kan bentuk dada itu pipih ya. Kalau dia jadi kayak tong gitu, namanya barrel chest. Terus bisa tampakan pink puffer atau blue bottle, nanti aku jelaskan. Bisa ada penggunaan otot bantu nafas kalau lagi serangan dan retraksi berat. Dari palpasi stem fremitus bisa menurun, tapi bisa normal juga ya kalau belum parah ya. Terus ICS-nya melebar karena kan parunya molor, jadi antar koste. ICS itu intercostal space, jadi ruang antar koste, jadi ruang antar tulang rusuknya melebar. Dari perkusinya dia hipersonor. Nah, dari batas jantungnya juga akan
ngecil karena memang jantungnya itu jadi karena parunya molor, jadinya jantungnya itu kesannya mengecil gitu. Ya auskultasi ada wheezing ya sebenarnya utamanya. Tuh, aspirasinya juga memanjang. Pemeriksaan penunjangnya utamanya spirometri. Sama-sama termasuk jenis penyakit paru obstruktif, bedanya adalah karena ini bersifat irreversibel, maka postbronkodilator itu fungsi parunya masih nggak normal, yaitu kurang dari 0,7 FEV1 per FVC-nya kurang dari 0,70. Kemudian dari rongsen toraks ya, kalau dia yang jenis emfisema itu ada 4 ciri, yaitu hiperinflasi, hiperlusen, ICS melebar, diafragma mendatar. Kalau bronkitis kronis itu bisa normal atau corakan bronkofaskularnya meningkat. Nah, jadi BPOK ada 2 ya, ada bronkitis kronis, ada emfisema. Kalau bronkitis kronis ini penampakannya adalah blue bloater. Blue itu biru ya, karena dia sianosis atau ya sianosis ya, jadi dia biru ya. Terus bloater itu gemuk. Kenapa kok gemuk? Karena terjadi edema perifer. Ternyata pada bronkitis kronis itu lebih sering menyebabkan gagal jantung kanan. Kan jantung kanan memompa darah ke paru. Nah, kalau parunya itu ada gangguan, oksigennya turun, itu bikin hipertensi pulmonal sehingga beban jantung dari kanan meningkat. Kalau jantung kanannya sudah gagal jantung, maka darah-darah dari perifer nggak bisa dipompa dengan baik, jadinya terjadi edema perifer gitu. Kalau yang emfisema penampakannya adalah pink puffers, dia lebih kurus, terus masih pink, nggak terlalu sianosis, tapi dia puffer ya, nafasnya dibantu mulut kayak gini kan dia mencucu gini ya, dan dia kurus, membungkuk, nafas dibantu mulut. Ini emfisema. Nah, kalau emfisema rongsen toraksnya ada 4 ya ciri-cirinya. Jadi emfisema itu yang parunya molor karena tadi alveolusnya dinding-dindingnya rusak, terjebaklah udara di situ di alveolus. Nah, karena molor kan jadinya diafragmanya turun mendatar. Kalau diafragmanya turun maka jantungnya akan menggantung. Namanya jantung pendulum seperti ini jam ya kan. Menggantung, kemudian hiperlusen. Kenapa kok hiperlusen? Karena kan udaranya trapping ya, terjebak, jadi banyak udara sehingga dia gambarannya lusen. Kemudian ICS-nya melebar ya, jarak antar kostenya melebar karena paru-parunya juga molor. Oke, untuk klasifikasi derajat keparahan dari PPOK itu berdasarkan dari hasil spirometri. Tapi yang post bronkodilator ya, setelah diberikan bronkodilator baru kita bisa klasifikasikan. Pada pasien PPOK harusnya fungsi paru postbronkodilatornya itu tetap. Nah, jadi FEV1 atau force expiratory volume detik pertama dibagi dengan force vital capacity, kapasitas total, itu masih kurang dari 0,7. Normalnya adalah lebih dari 0,7. Nah, kemudian klasifikasikan FEV1-nya. Berdasarkan GOLD ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu ringan, 2 sedang, 3 berat, 4 sangat berat. Kalau FEV1-nya lebih dari sama dengan 80% itu ringan, 50 sampai kurang dari 80 itu sedang, 30 sampai kurang dari 50 itu berat, lebih dari kurang dari 30 itu sangat berat. Nggak ada sangat ringan ya, adanya sangat berat. Jadi 30, 50, 80. Nah, itu untuk derajat keparahan, klasifikasi keparahan. Nah, untuk terapi sebenarnya pasien PPOK itu kita bagi menjadi kelompok pasien A, B, C, sama D. Nah, ini dilihat dari beberapa poin ya. Pelan-pelan ya. Jadi yang paling ringan adalah kelompok pasien A, yang paling berat adalah kelompok pasien D. Untuk klasifikasi dari sisi horizontalnya dilihat dari gejala atau simptom yang kita evaluasi menggunakan kuesioner. Namanya kuesioner MMRC sama kuesioner CAT. Ini milih ya, boleh pakai MMRC atau CAT.
Kalau MMRC-nya kurang 0, total skornya 0 sampai 1 atau CAT-nya kurang dari 10, itu masuk yang golongan kiri. Kalau lebih dari itu, golongan kanan. Nah, terus kalau dari sisi vertikalnya bisa dilihat dari gold classification tadi. Dia gold 1, 2, 3, atau 4. Yang bawah itu gold 1, 2, yang atas 3, 4. Atau dari resiko eksacerbasi atau riwayat eksacerbasi dalam 1 tahun. Kalau dia 1 kali eksacerbasi, tapi ini nggak sampai rawat inap, itu yang bawah. Kalau dia sampai rawat inap, itu yang golongan atas. Atau eksacerbasinya lebih dari sama dengan 2 kali. Gitu ya. Jadi yang kalau vertikalnya dari gold-nya atau dari eksacerbasinya. Kalau yang horizontalnya dilihat dari gejalanya, pakai kuesioner. Kuesionernya ini ya, CAT sama MMRC, tapi nggak perlu dihafal, cuman cukup tahu aja kalau ini adalah kuesioner yang nanti kita total skornya. Terus kalau kita sudah klasifikasikan dia A, B, C, atau D, kita terapi. Kalau yang A, boleh kasih salbutamol inhaler aja yang short acting ya kan. Kalau yang B, kita berikan LABA ya, long acting bronchodilator. Atau LAMA. LAMA itu long acting muscarinic antagonis. Itu dia bekerja di reseptor kolinergik. Kalau yang long acting contohnya adalah tiotropium bromida. Jadi memang kalau di asma lebih terpilih yang beta 2 agonis. Kalau misalnya yang PPOK lebih terpilih muscarinic antagonis atau LAMA. Jadi kalau LAMA itu yang long acting ya, dia tiotropium bromida. Nah, kalau grup D lebih baik kombinasi dengan steroid ya, kombinasi boleh budesonide plus formoterol. Budesonide itu steroid, formoterol itu LABA. Untuk terapi non farmakologi ini penting juga. Jadi untuk kelompok pasien A yang jelas semua harus berhenti merokok ya. Terus aktivitas fisik yang direkomendasikan dan semuanya juga direkomendasikan untuk vaksinasi influenza dan pneumokokus. Karena influenza dan pneumokokus ini bisa bikin eksacerbasi dari PPOK. Maka divaksin ya. Nah, untuk kelompok pasien BCD bisa ditambah dengan rehabilitasi paru, terapi rehabilitasi paru untuk meningkatkan fungsi paru ya. Oke, cukup untuk PPOK, kita latihan soal dulu. Tuan Markidi 60 tahun, jadi laki-laki tua ya, datang ke UGD dengan batuk berdahak sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan batuk warna putih kental, riwayat pasien sering memasak dengan tungku kayu bakar. Jadi ada riwayat polusi ya, yaitu polusi dari tungku kayu bakar sejak kecil. Pemeriksaan fisik, tekanan darah normal, nadi normal, RR-nya naik 28 kali, suhunya normal. Nah, dadanya tampak barel chest, perkusi paru, hipersonor. Barel chest ya, batuk kronis, ada polusi. Ini adalah PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis. Salah satu kata kuncinya adalah tampakan dada seperti barel chest ya.